Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pembelajaran dari pagi hari ini, kita akan belajar tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Ibu harap anak-anak memperhatikan penjelasan ibu dari awal sampai akhir sehingga anak-anak mendapatkan kesimpulan dari pembelajaran daring hari ini. Sebelum Ibu membahas tentang materi utama, Ibu akan menyinggung sekilas tentang salah satu contoh kegagalan dalam berwirausaha yang dialami oleh salah satu perusahaan ponsel ternama. Dari penjelasan Ibu nanti, Ibu harap anak-anak dapat mengambil kesimpulan bagaimana menjadi seorang wirausaha. Seperti yang anak-anak perhatikan, bahwa di depan itu ada gambar sebuah ponsel yang tertutupi oleh 3 orang. Ya, ponsel itu tak lain adalah Nokia. Seperti yang anak-anak ketahui, Nokia adalah produsen telepon pertama yang berhasil meluncurkan banyak ponsel di eranya. Selama 14 tahun kiprahnya di dalam dunia telepon, memang belum ada yang sanggup menyaingi popularitas dari kesuksesan yang diperoleh Nokia kala itu. Hanya saja, menjadi yang pertama tentu bukanlah jaminan dan alasan agar tetap eksis dan mendapatkan kiprah di dunia teknologi yang kian maju sekarang ini. Inilah salah satu alasan mengapa Nokia menjadi produsen yang gagal dan tidak mampu bersaing dengan yang lain dan berakhir di kebangkrutan. Ibu akan menyebutkan beberapa penyebab kegagalan dari Nokia. Yang pertama adalah kepuasan. Sebagai pemimpin pasar selama lebih dari 1 dekade, Nokia tidak benar-benar merencanakan masa depan karena kelihatannya sedikit puas dengan produknya. Perlu digarisbawahi. Ketika Apple meluncurkan iPhone pada tahun 2007, ponsel sentuh pertama, Nokia masih menggunakan E-series ketika definisi smartphone telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kemudian disusulnya dengan kemunculan Samsung. Nokia gagal memahami atau mengatur dirinya sendiri untuk menghadapi perubahan zaman. Yang kedua adalah kurangnya inovasi. Sementara Samsung muncul dengan ponsel baru hampir setiap tahun dengan sedikit modifikasi dari peluncuran sebelumnya, ponsel Windows Nokia yang datang pada tahun 2011 tidak memiliki beberapa teknologi dasar yang penting untuk mendorong penjualannya. Alasannya bisa desainnya yang tidak semenarik ponsel Samsung atau iPhone. Jadi, dari sini kita dapat mengambil beberapa pembelajaran. Kemudian pertanyaannya, bagaimana menurut kalian? Apakah yang benar-benar membuat perusahaan Nokia bangkrut atau mengalami kerugian yang besar? Jadi ibu telah menyebutkan 2 penyebab kenapa Nokia mengalami kebangkrutan atau kerugian. Yaitu yang pertama tadi adalah 1. Kepuasan, yang kedua adalah kurangnya inovasi. Jadi, ketika anak-anak ingin menjadi seorang wirausaha, anak-anak harus memiliki kreativitas dan inovasi, kemudian tidak cepat merasa puas. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang wirausaha. Secara garis besarnya, wirausaha adalah seseorang yang mampu melihat peluang, kemudian mengambil tindakan kreatif yang tepat berupa penciptaan nilai tambah dalam bentuk produk, yaitu barang atau jasa, atau bisnis dengan mengambil resiko yang diperhitungkan guna meraih kemakmuran bagi dirinya dan orang lain. Itulah pengertian dari wirausaha. Perilaku dan karakteristik wirausahawan. Perilaku wirausaha.
Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, tentu saja ada sikap dan perilaku yang harus dijaga dan dikembangkan. Antara lain, yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berlandasan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan serta berani mengambil resiko. Karakteristik wirausaha. Karakteristik adalah sifat atau tingkah laku dari seseorang, sehingga dapat diartikan bahwa karakteristik wirausaha adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahawan yang membedakannya dengan orang lain. Adapun karakteristik yang perlu dimiliki seorang wirausaha antara lain, yang pertama, disiplin. Yang kedua, komitmen tinggi. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Yang kelima, mandiri dan realistis. Keberhasilan dan kegagalan usaha. Wirausaha merupakan kegiatan yang berkaitan dengan resiko. Apabila seorang wirausaha dapat menghitung dan menanggulangi resiko usaha, maka bisa dikatakan bahwa usaha tersebut berhasil. Namun sebaliknya, apabila seorang wirausaha gagal dalam menghitung dan menanggulangi resiko, maka usaha yang dijalankannya dapat dianggap gagal. Semua wirausaha ingin agar usahanya bisa berhasil, namun banyak wirausahawan yang tak mengetahui faktor-faktor yang bisa memicu kegagalan dan keberhasilan usaha. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha menurut Zimmer, yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar usaha dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran pemasukan. Kekeliruan dalam memelihara aliran keuangan akan menghambat operasional usaha dan mengakibatkan usaha tidak lancar. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan usaha sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam, kurang pengawasan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisien dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal akan menjadi besar. Setiap wirausahawan mengharapkan sukses berwirausaha. Untuk itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong keberhasilan wirausaha. Berikut adalah faktor-faktor yang bisa menunjang keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama, adanya perencanaan yang matang. Yang kedua, adanya visi, misi, dan dedikasi tinggi dari usaha yang dikelola. Yang ketiga, adanya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, adanya dana yang cukup untuk menjalankan usaha. Yang kelima, adanya sumber daya manusia yang handal dan teknologi tinggi. Yang keenam, adanya manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis. Yang ketujuh, adanya faktor internal dan eksternal berupa peningkatan barang dan jasa. Yang kedelapan, adanya keterampilan dan pengalaman bidang usaha. Yang kesembilan, adalah kecocokan minat terhadap usaha.
Dan 10, adanya sarana dan prasarana yang lengkap sebagai penunjang usaha. Setelah kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dalam berwirausaha, selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Seperti halnya profesi lain, untuk menjadi seorang wirausaha sukses membutuhkan kompetensi tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dun & Bradstreet Business Credit Service yang mengemukakan 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, knowing your business, yang berarti wirausaha harus mengetahui usaha yang akan dilakukan. Yang kedua, knowing the basic business management, yakni tahu mengelola usahanya. Yang ketiga, having the proper attitude, yakni memiliki sikap seorang wirausaha. Yang keempat, having adequate capital, yang berarti memiliki modal yang cukup. Yang kelima, managing finances effectively, yakni memiliki kemampuan mengelola keuangan. Yang keenam, managing time efficiently, yakni mampu mengatur waktu dalam usaha. Yang ketujuh, managing people, yang berarti mampu memimpin orang-orang dalam usahanya. Yang kedelapan, satisfying customer by providing high quality product, yakni kepuasan kepada pelanggan terhadap produknya. Yang kesembilan, knowing how to compete, yang berarti tahu strategi bersaing. Yang kesepuluh, copying with regulation and paperwork, yang berarti membuat aturan atau pedoman yang tersurat. Dengan kompetensi-kompetensi tersebut, seorang wirausaha dapat bersaing dan mengembangkan usahanya. Anak-anak, materi pembelajaran tentang sikap dan perilaku wirausaha hari ini sudah selesai. Ibu harap anak-anak dapat memahami dan menangkap materi yang sudah Ibu sampaikan dengan baik. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan ditanyakan di grup WhatsApp PKK atau di Google Classroom di kolom diskusi bab 1. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.